Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali jamaah sekalian, kita berbagi faedah ya di channel ini. Ketika ada faedah-faedah baru ya atau hal-hal yang memang perlu disampaikan, maka kami menyampaikannya insyaallah. Ya meskipun jamaah sekalian tidak semua ya, tapi sekiranya menurut kami memang harus disampaikan ya disampaikan insyaallah. Nah jamaah sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan suatu kaidah ya, suatu kaidah. Itu disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya dalam kitabnya Manzumah Ushulul Fiqh wa Qawaidihi. Kata beliau di sini pada bait yang ke-29 ya, di sini. Wa qaddim al-a'la ladat tazahumi fi salihin wal aksu fil mazalimi. Kata beliau, dan dahulukanlah yang tertinggi ya ketika berbenturan dalam perkara yang baik. Wal aksu fil mazalimi, dan sebaliknya dalam perkara-perkara yang haram atau terlarang ya. Jadi singkat kaidah ini jamaah sekalian, yaitu adalah ketika berbenturan antara beberapa maslahat ya, maka pilihlah yang lebih maslahat ya, pilih yang lebih maslahat. Semisal contoh dalam masalah ini, ketika berbenturan antara amalan wajib dengan amalan sunnah, orang harus milih salah satunya ya, dan dua-duanya ini adalah maslahat ya, amalan wajib dengan amalan sunnah, maka ketika itu hendaknya dia memilih amalan yang wajib karena maslahatnya lebih tinggi ya, atau kedudukannya lebih tinggi pada saat itu. Nah berbeda dengan perkara yang haram, perkara yang terlarang. Maka dalam perkara yang terlarang atau perkara yang haram itu harus didahulukan yang terendah ya, harus didahulukan yang terendah. Misal ya, berbenturan antara perkara yang haram dengan yang makruh, maka ambil yang makruh karena makruh ini lebih ringan ya, gitu ya, kedudukannya lebih ringan daripada perkara yang haram. Nah ini sama-sama terlarang ya mas kalian ya, perkara haram juga terlarang, perkara yang makruh itu juga dilarang, cuman perkara yang haram itu lebih berat kan, sedangkan perkara yang makruh itu lebih ringan kan, gitu. Maka ambil yang teringan, larangannya yang tingkatannya lebih ringan. Baik, namun ingat, bahkan makruh ini hanya meninggalkan yang afdol saja ya. Kalau seandainya orang melakukan perkara yang makruh boleh juga, tetapi afdolnya tidak dilakukan seperti itu, karena memang dia sebenarnya memang dilarang, cuman tidak sampai tingkat haram. Baik, dan juga kalau seandainya ada dua perkara yang haram, ada dua perkara yang haram, ini bukan hanya sekedar makruh, tapi dua perkara yang haram, maka pilihlah yang keharamannya itu lebih ringan. Pilih keharamannya yang lebih ringan. Kalau seandainya memang tidak bisa memilih kecuali salah satunya, pilih yang teringan keharamannya. Baik, di antara praktek dari kaidah ini jamaah sekalian, contohnya yaitu adalah ketika seseorang dia mau mengerjakan sholat sedangkan pakaiannya hilang. Mau mengerjakan sholat pakaiannya hilang, sehingga dia tidak bisa untuk menutup auratnya ya. Karena misalnya pakaiannya hanyut ya, misalnya dibawa angin, dicolong orang, atau yang semisalnya lah, pakaiannya tidak ada, hilang. Sedangkan dia ketika itu sudah masuk waktu sholat, pada saat itu dia sudah masuk waktu sholat, sehingga dia harus mengerjakan sholat wajib pada saat itu, sedangkan dia tidak punya pakaian ya, tidak bisa menutup auratnya. Nah pada saat itu dia punya dua pilihan saja. Pada saat itu dia punya pilihan saja. Ada kalanya dia nyolong pakaian milik orang lain gitu ya, nyolong pakaian milik orang lain, atau dia memakai kain dari sutra. Ini misal dia nggak punya pilihan yang lain, ini pakaiannya udah nggak ada kecuali itu saja pilihannya itu ya, pilihannya hanya itu saja, nyolong ya, ngambil punya orang lain gitu kan, nanti dikembalikan lagi gitu. Atau dia memakai pakaian dari sutra, yang itu memang haram dua-duanya nih jemaah, dua-duanya itu haram. Nyolong gosok ya misalnya, ngambil punya orang lain dipakai, haram, nggak boleh, karena ini melanggar hak manusia. Kalau seandainya dia memakai kain sutra itu, maka ini juga haram
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi laki-laki untuk memakai kain dari sutra, gitu. Kain dari sutra ini misalnya dia memang punya, misalnya kain dari sutra itu dia bawa misalnya, atau bagaimana ceritanya, pokoknya ada pada dirinya kain sutra tersebut dan itu adalah milik dia. Maka mana yang dipilih? Ya, mana yang dipilih? Apakah dia ini memakai pakaian dengan dari hasil nyolong tadi itu, atau dia memakai pakaian dari kain sutra tadi? Yang dua-duanya itu adalah terlarang. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, di kitab ini menjelaskan bahwasanya hendaknya dia memakai kain dari sutra tadi. Ya, memakai kain dari sutra tadi. Kenapa demikian? Kata beliau, dikarenakan nyolong tadi itu gosop ya, ngambil pakaian, memakai pakaian orang lain tanpa izin itu adalah melanggar hak makhluk, melanggar hak manusia. Sedangkan kalau seandainya seorang ini memakai kain dari sutra tadi, maka itu melanggar hak Allah. Ya, melanggar hak Allah. Sedangkan hak Allah itu, kata beliau, ya, sedangkan hak Allah itu ketika dalam kondisi darurat seperti ini berubah hukumnya menjadi halal. Hak Allah ya, ketika dalam kondisi seperti ini hukumnya berubah menjadi halal. Ya, sehingga sudah tidak haram lagi bagi dia pada saat itu. Sedangkan hak makhluk jelas ya haram. Dan bahkan kalau seandainya rusak juga nanti kan harus ganti jemaah. Kalau seandainya memakai pakaian milik orang lain tadi. Nah, baik. Nah, itu jemaah sekalian. Apalagi misalnya kain sutra itu tadi ya, kan juga miliknya dia. Ya, kain sutra tadi itu miliknya dia. Hanya saja dia nanti melanggar hak Allah yang seperti tadi itu, karena dia dilarang untuk memakai kain sutra tadi. Ya, sedangkan memakai pakaian gosok tadi itu melanggar hak makhluk. Belum lagi kalau seandainya memakai pakaian yang dari hasil gosok tadi itu bisa saja terjadi pertikaian. Ya, kalau memakai kain sutra tadi nggak ada yang komplain karena itu memang miliknya dia. Tetapi kalau seandainya dia memakai pakaian dari hasil gosok tadi itu jemaah sekalian, maka itu bisa saja nanti terjadi pertikaian. Belum lagi ketika dikembalikan misalnya ke orangnya, ternyata orangnya komplain. Ya, misalnya dituduh ada kerusakan, ya misalnya ya, dituduh di situ sudah nggak seperti semula lagi dan seterusnya. Jadi nanti di situ banyak kerusakan. Sehingga dalam kondisi seperti ini ya, Allah alam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menganggap bahwasanya dalam kondisi ini keharaman yang ringan adalah memakai kain dari sutra tadi ketika mengerjakan sholat. Bahkan pada saat itu dibolehkan bagi dia karena dalam kondisi darurat. Demikian wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.